Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriana 23 PIAUD 1 semester 2, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian belajar dan pembelajaran. 2. Pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini. 3. Perbedaan, pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran pada anak usia dini. 4. Model pembelajaran pada anak usia dini. 5. Metode pembelajaran pada anak usia dini oleh dosen pengampu Ibu Bonita Mahmud SPSI MPD. Yang pertama, apa itu belajar dan pembelajaran? Belajar adalah suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Belajar merupakan sesuatu yang berproses yang fundamental dalam masing-masing tingkatan pendidikan. Belajar adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudahnya melakukan tindakan yang serupa dan yang bersifat menetap. Adapun beberapa jenis belajar, yang pertama yaitu belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat yaitu belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti, atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek. Pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, ditambah dengan awalan P dan akhiran an menjadi pembelajaran, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran dan pengajaran merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan kegiatan utama dalam pendidikan. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Pengajaran diartikan sebagai proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Instruksi adalah upaya untuk memudahkan belajar siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi siswa, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, efektivitas pengajaran ditentukan oleh interaksi ketiga komponen tersebut.
Selanjutnya yang kedua, bagaimana pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini. Bermain adalah aktivitas anak sehari-hari. Sebagian besar orang mengerti apa yang dimaksud dengan bermain. Namun demikian mereka tidak dapat memberikan batasan apa yang dimaksud dengan bermain. Bermain merupakan bermacam bentuk kegiatan yang memberikan kepuasan pada diri anak yang bersifat non-serius, lentur, dan bahan mainan terkandung dalam kegiatan secara imajinatif, ditransformasi sepadan dengan dunia orang dewasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa bermain berarti melakukan aktivitas untuk menyenangkan hati. Bermain memberi pengaruh besar bagi perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Salah satu prinsip pembelajaran pada anak usia dini disebutkan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui bermain. Pemilihan metode dan alat bermain yang tepat dan bervariasi, serta memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan anak. Beberapa ahli peneliti memberikan batasan arti bermain dengan memisahkan aspek-aspek tingkah laku yang berbeda dalam bermain. Sedikitnya ada 5 kriteria dalam bermain. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri anak, karena itu dilakukan demi kegiatan itu sendiri dan bukan karena tuntutan masyarakat ataupun fungsi tubuh. Yang kedua, pengaruh positif. Tingkah laku itu menyenangkan atau menggembirakan untuk dilakukan. Yang ketiga, bukan dikerjakan sambil lalu. Tingkah laku itu bukan dilakukan sambil lalu, karena itu tidak mengikuti pola atau rute yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat pura-pura. Yang keempat, cara atau tujuan. Cara bermain lebih diutamakan daripada tujuannya. Anak lebih tertarik pada tingkah laku itu sendiri daripada yang dihasilkan. Yang kelima, kelenturan. Bermain itu perilaku yang lentur. Kelenturan ditunjukkan baik dalam bentuk maupun hubungan serta berlaku dalam setiap situasi. Adapun manfaat bermain khususnya anak usia dini. Yang pertama, manfaat motorik, yaitu berhubungan dengan nilai positif yang terjadi pada jasmani anak. Yang kedua, manfaat afeksi, yaitu berhubungan dengan perkembangan psikologi anak, misalnya perasaan, watak, kepribadian. Yang ketiga, manfaat kognitif, yaitu berhubungan dengan kecerdasan anak, misalnya kemampuan imajinatif dan logika. Yang keempat, manfaat spiritual, yaitu berhubungan dengan pembentukan nilai kesucian dan akhlak. Yang kelima, manfaat keseimbangan, yaitu berhubungan dengan pengembangan panduan antara nilai positif dan negatif dalam suatu mainan. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran pada anak usia dini. Pendekatan dapat disebut dengan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga suatu strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru dapat bersumber dari pendekatan tertentu. Pendekatan dalam pembelajaran merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang bersifat umum, yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang diadopsi dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan proses, konkret, holistik, dan discovery. Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa model-model pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, bermain peran atau role play, dan lain sebagainya, yang tentu saja masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Metode merupakan langkah teknik dan dapat menggunakan lebih dari satu metode. Hal ini disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan serta kebutuhan anak ketika pembelajaran berlangsung. Penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter anak akan dapat memfasilitasi perkembangan potensi kemampuan anak sehingga tumbuh perilaku yang positif bagi anak. Teknik pembelajaran aktif adalah yang dikembangkan oleh Donald R. Paulson,
California University di Los Angeles, dan Jennifer L. Faust dari jurusan filsafat di California State University. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran aktif dikembangkan tidak untuk menggantikan metode ceramah atau lecturing yang umum dipilih sebagai metode pembelajaran oleh para dosen di perguruan tinggi, tetapi dikembangkan sebagai alternatif untuk pelengkap yang cerdas dari implementasi metode ceramah. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana model pembelajaran pada anak usia dini. Kurikulum pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak, the whole kid, agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan kultur dan falsafah suatu bangsa. Dari sudut epistemologi, kajian tentang metodologi pembelajaran anak usia dini telah dikembangkan dengan acuan filosofis, pendekatan, dan mode yang beraneka ragam, termasuk di dalamnya kajian tentang model kurikulum untuk anak usia dini sesuai dengan landasan filsafatnya. Maka pengembangan kurikulum anak usia dini secara garis besar dikelompokkan dalam 3 model. Secara garis besarnya akan dibahas sebagai berikut, yaitu 1. Yang pertama, pendekatan model pematangan atau maturations models. Menurut pandangan ini, anak memiliki blueprint atau cetak biru pola tingkah laku tertentu. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil kematangan psikologis atau kesiapan dan situasi lingkungan yang mengandung tingkah laku tertentu atau tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, model aliran tingkah laku lingkungan. Menurut model ini, anak-anak dilahirkan bagai suatu batu tulis yang kosong atau blank slate. Tingkah laku anak yang pasif dibentuk oleh kondisi lingkungan. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari penguatan suatu peristiwa yang terencana dan tidak terencana. Yang ketiga, model interaksi. Model ini beranggapan bahwa perkembangan anak merupakan hasil perpaduan antara hereditas dan pengaruh lingkungan. Perkembangan akan terjadi pada seseorang ketika orang melakukan pengorganisasian diri yang dicapai pada tahap optimal oleh peristiwa yang dieksperimentasikan. Selanjutnya, yang kelima, metode pembelajaran pada anak usia dini. Belajar adalah proses perubahan perilaku berdasarkan pengalaman dan latihan. Prinsip-prinsip belajar merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan anak ketika belajar. Anak merupakan pembelajar yang aktif. Saat bergerak, anak mencari stimulasi yang dapat meningkatkan kesempatan untuk belajar. Metode pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, metode pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Dalam arti tujuan pengajaran tercapai, agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar serta dipraktikkan pada saat mengajar. Ada beberapa metode pembelajaran pendidikan anak usia dini, yaitu terdiri dari A. Metode pembelajaran bermain. B. Metode pembelajaran melalui bercerita. C. Metode pembelajaran melalui bernyanyi. D. Metode pembelajaran terpadu. E. Metode pembelajaran demonstrasi. F. Metode pembelajaran pemberian tugas. G. Metode pembelajaran karya wisata. H. Metode pembelajaran bercakap-cakap. I. Metode pembelajaran sentra dan lingkaran. J. Metode pembelajaran quantum teaching. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan yang bermula
Dari pertanyaan, bagaimana menurut Sanjaya metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode pengajaran secara umum meliputi keseluruhan cara atau teknik dalam menyajikan bahan pelajaran kepada siswa serta bagaimana siswa diperlakukan selama pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, metode mengajar bukan hanya terkait dengan diskusi tentang apakah pelajaran perlu diberikan secara keseluruhan atau sebagian, namun juga berhubungan secara langsung dengan memperlakukan anak sesuai dengan waktu yang diatur. Itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.